Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim dari kelas A semester 3. Saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Eni Nur Aini SIMA serta asistennya Dr. M. Rendi Haridayandi SIMA. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia yang disusun oleh Anton Sudarno, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Menurut pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengapa aturan pidana dalam kejahatan narkotika ancaman hukuman sudah relatif tinggi, akan tetapi masih banyak penyalahgunaan narkotika di Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem hukum pidana sekarang mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia? Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. 1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan pidana. 2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat. 3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana. 4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Terdapat 4 kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Ini 1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, pasal 117 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf A. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika, yaitu pada pasal 113 untuk narkotika golongan 1, pasal 118 untuk narkotika golongan 3, dan pasal 123 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf B. Kemudian kategori yang ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika, yaitu pada pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan 1, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan 2, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf C.
Kemudian kategori yang keempatnya ini perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 115 untuk narkotika golongan 1, pasal 120 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 125 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf D. Tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah 1. Menyusun dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.